Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bung Bob, ini ada berita yang bombastis juga nih ya. Kalau menurut gua nih, barusan gua baca di Gazzetta dello Sport bahwa manajemen akan ketemu dengan Inzaghi. Apakah gerangan? Sahabat Bob, sebelum kita lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ya ini kan kemarin Marotta juga bilang bahwa ya dengan kalahnya kita dengan Juventus ya memang harus ada refleksi diri gitu loh. Nah, bahkan manajemen sudah mengatur pertemuan besok dengan Inzaghi. Apa yang terjadi dengan Inter? Nah, ya kenapa setiap ketemu dengan tim-tim besar di luar kandang kita kalah? Nah, ini yang perlu akan dibahas nanti besok ya, besok dengan manajemen gitu loh. Karena kita sudah di 13 pertandingan, kita masih di peringkat 7 dan ini belum pernah terjadi ya, mungkin dalam 10 tahun terakhir baru 2 kali, dan selama zamannya Spalletti, zamannya Conte, baru kali ini Inter ada di peringkat 7. Walaupun memang selisih poin dengan peringkat 4 hanya 3 poin ya, 3 poin dengan Lazio ya, 27 kita 24 gitu loh. Nah, ini menjadi perhatian khusus dengan manajemen. Makanya manajemen mengajak ketemu dengan Inzaghi. Semoga aja dapat solusinya bagaimana Inter bangkit kembali, sahabat Bob. Yang paling penting adalah kita tetap optimis dan Inzaghi dengan manajemen mendapatkan solusi bagaimana ke depannya, sahabat Bob. Jadi ada kaitannya berita ini. Ini Marco Tronchetti Provera. Dia ini adalah salah satu CEO Presiden Pirelli ya. Dulu kan mereka masih sponsor kita cuman kecil, makanya tidak ada di bajunya seragam Inter gitu loh. Dia bilang begini, batas pertahanan tidak dapat diterima. Kebobolan 16 gol terlalu banyak dan diperlukan refleksi yang serius. Masa lalu itu adalah departemen berkualitas tinggi, dia bilang ya. Jadi memang sahabat Bung Bob, ini adalah PR Inzaghi bahwa kalau menurut sejarah ya, kalau dalam 13 pertandingan sudah kalah 5 kali, kemungkinan untuk juara itu berat. Belum ada sejarah katanya. Nggak tahu apakah Inzaghi akan membuat sejarah. Kita nggak tahu, sahabat Bob. Kita tunggu aja bagaimana nanti kelanjutannya. Kita berharap terus. Kenapa? Karena malam Kamis kita akan ketemu dengan Bologna. Minggu kita ketemu dengan Atalanta. Nah, jadi ini adalah krusial banget untuk kita sebelum international break Piala Dunia ya, sahabat Bob. Nah, itu ya. Nah, terus sahabat Bob, ini ada berita baik bahwa kiper Inter Gabriel Brazzo ya, Gabriel Brazzo ini kan masih muda ya. Dia itu dari Primavera, dipinjemin ke sana kemari, kemarin cedera. Nah, sekarang udah sembuh. Nah, kemungkinan Inter mungkin belum bisa pakai dan kemungkinan dia akan dipinjamkan lagi. Belum tahu, nanti dilihat di Januari. Tetapi dia sekarang sudah standby ya, Brazzo ya, masih muda, masih 22 tahun. Semoga aja sahabat Bob. Nah, kalau kita dengar berita baik, kita dengar berita baik lagi nih sahabat Bob. Jadi Opa Marotta juga menyinggung bahwa kemungkinan selain ketemu dengan Inzaghi besok, minggu ini juga akan ada pertemuan dengan perwakilan Skriniar. Berharap segera menyelesaikan pembicaraan perpanjangan kontrak. Semoga aja sahabat Bob. Kemarin kita bilang bahwa tanggal 13 batasnya. Kalau minggu ini bisa kelar, itu akan lebih baik. Supaya kita lebih fokus. Apalagi Skriniar kan juga negara tidak lolos ke Piala Dunia. Dan pemain-pemain yang tidak lolos ke Piala Dunia bisa konsentrasi untuk mengumpulkan tenaga, energi, sinergi antara satu sama lain. Supaya kita nanti di awal tahun kita akan bisa ngebut lagi sahabat Bob ya. Itu dari Opa Marotta. Nah, terus sahabat Bob, ini juga kemarin yang di video gua sebelumnya bahwa Inter sangat tertarik dengan defensor Sporting ya, yang bernama Alan Maturo. Nah, kemungkinan Inter akan menawarkan 3 juta euro. Kan dia klausulnya kan 6 juta euro. Nah, Inter menawarkan 3 juta euro plus atas hak penjualan di masa depan.
Itu yang semoga aja ini memang pemain bagus. Coba aja sahabat Bob lihat di videonya di YouTube. Jadi memang masih muda dan ini usia baru 18 tahun, pemain Uruguay, dan sekarang sudah dipanggil timnas seniornya Uruguay. Gak tahu apakah dia masuk ke Piala Dunia nanti, tapi kemarin waktu Piala Dunia penyisian dia dipanggil sahabat Bob. Semoga aja ini buat tambahan tenaga ya sahabat Bob. Nah, ini yang menarik adalah Gosens ya. Gosens ini ya sebenarnya ya karena dia cedera panjang, terus dia juga tidak mendapat kesempatan yang banyak dari Inzaghi. Kita melihat pertandingan terakhir melawan Juventus itu gue lihat juga tidak begitu bagus juga ya. Nah makanya kenapa sekarang ternyata ya nih, menurut berita Italia yang melaporkan bahwa Leverkusen telah mengambil langkah paling konkret untuk tanda tangan Gosens nanti di Januari. Nah, dia bukan hanya diincar sama Leverkusen, juga ada Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, Wolfsburg, bahkan Borussia Dortmund ya. Jadi ya banyak sekali yang ngincar dia, juga di Inggris ada Everton. Jadi ya kita tunggu aja seperti apa. Apakah Inter mau menjualnya? Terus yang kedua, apakah Gosens mau terus mencari posisi dia untuk di Inter atau dia mau cabut? Kita lihat aja nanti sahabat Bob. Ya, ini update-update-nya. Nah, terus ya berita yang kurang mengenakan juga ya, pemain pinjaman kita yang kita pinjamkan ke Monza, Sensi ya. Stefano Sensi akan menjalani operasi untuk cedera pergelangan kaki. Waduh, kemarin dia menang lawan siapa ya kemarin, Monza, gue lupa lawan siapa ya kemarin, lawan Verona ya, udah unggul 2-0 dan dia ditarik keluar dan itu udah kayak orang menangis gitu, meringis, dan memang benar-benar aduh, Stefano Sensi ini memang rentan cedera, makanya Inzaghi juga tidak bisa membawa dia ke skuadnya, akhirnya dipinjamin. Nah kemarin dia udah mulai bagus, udah jarang cedera, sekarang cedera lagi. Waduh, ini suatu kerugian buat kita juga sahabat Boab, karena ya untuk jual kalau pemain-pemain cedera kan susah ya. Jadi ya kita berharap semoga aja Sensi juga cepat sembuh sahabat Boab ya. Apalagi sekarang kita Lukaku juga cedera, Diambrios cedera. Jadi ya kita berharap ya pemain-pemain yang cedera segera balik. Apalagi ya ini Inzaghi juga lagi mempersiapkan tim untuk malam Kamis melawan Bologna di Giuseppe Meazza. Semoga aja fans-fans Nerazzurri datang semua ke stadion supaya memberikan aura positif, semangat. Karena kenapa? Kita sudah kalah dari Juventus, kita butuh booster lagi, booster kemenangan sahabat Bob ya. Jadi semoga pertemuan manajemen dengan Inzaghi, terus perpanjangan kontrak Skriniar segera terwujud supaya Inter benar-benar bisa fokus dan bisa mencari solusi apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa kita selalu kalah melawan tim-tim besar? Itu yang perlu dicari solusinya sahabat Bob ya. Dari segi kekompakan, dari segi sinergi, kan kita udah mulai bangkit, momentumnya udah bagus. Nah, kemarin kenapa? Nah, makanya kenapa manajemen perlu bertemu dengan Inzaghi ya. Semoga aja dapat solusi sahabat Bob. Kita tetap semangat, berikan dukungan terhadap Inter yang selalu mempunyai daya juang, fighting spirit, dan terus memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Inter sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.